Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Atifah Jalilah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25404112775. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 2 Cikarang Utara, kelas 11E, dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Sudah. Alhamdulillah, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan Rizik dipimpin doa. Oke teman-teman, sebelum mulai belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Afif, Azam Gaisan, Dwi Arianti, Farah, Genta, Hanesti, Jihan, Keiza, Kiesha, Maulana Yusuf, Muhammad Arasya, Muhammad Rizik, Nabil, Nada, Naifah, Naswa, Rafi, Ramdan, Safira, Sheila, Steve, Torik. Gimana? Siap nggak belajar hari ini? Siap, alhamdulillah. Oke, tadi tas ke samping, ke depan. Oke, biar nggak lama. Dicek apakah masih ada semacam belek gitu di matanya. Ada aman ya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Tuh. Nah, Ibu ingin ingetin nih apa aja kesepakatan kelas kita. Yang pertama ada datang tepat waktu kecuali bila ada situasi khusus atau mendesak. 2, menghormati guru dan teman sekelas. Lalu tidak berbicara saat guru menjelaskan. Mengangkat tangan untuk minta izin dahulu jika ingin bicara. Nah, minggu lalu nih, karena ini sudah pertemuan kedua, minggu lalu kita bahas materi apa ya? Dalil dan konsep Quran. Oke. Oke, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang dalil Al-Quran dan konsep larangan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Perkelahian pelajar itu adalah suatu bentuk tindak kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan. Dalil yang ada di Al-Qurannya dalam surat apa? Al-Anbiya ayat 107. Selanjutnya yang minuman keras itu adalah jenis minuman yang dapat memabukkan. Dalam surat apa? Al-Maidah ayat 90-91. Terakhir yang narkoba. Narkoba itu singkatan apa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, nah itu merupakan jenis-jenis obat-obatan yang juga bisa merusak fungsi otak, sistem saraf, dan kesehatan. Dasar hukumnya dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah diharamkan. Maka ketiga hal ini sudah jelas ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan pembelajaran kita hari ini di pertemuan kedua, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning, pembelajaran dengan pendekatan berbasis masalah, berbantu media video. Yang pertama, melalui studi kasus, artikel, berita, video dokumenter, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan masa depan. Yang kedua, melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang terlibat dalam perilaku tersebut. Dan terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap empati terhadap korban dan kepedulian terhadap masalah sosial. Masih dalam bab ini, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Ibu gambarkan sedikit ya. Ini jadi ada 2 gambar posisinya. Ini yang pertama ada pelajar yang sedang berusaha melawan, kemudian dia dalam posisi memegang celurit atau senjata tajam. Yang kedua, gambarnya ini berupa 3 orang yang identitasnya ditutupi,
Kemudian sebelahnya ada barang bukti yang ditemukan oleh polisi. Pertanyaannya, apa yang kalian tahu tentang gambar tersebut? Oke. Apa nih yang kalian tahu? Maul? Oh, Maul. Ini tentang apa, Maul? Kalau dari gambar tersebut itu tentang perkelahian pelajar yaitu tawuran. Lalu yang kedua itu ada tentang narkoba. Oke, tentang narkoba. Ini siapanya nih? 3 orang ini. Itu sebagai pelaku. Oke, pelaku dari kasus? Pelaku pengguna narkoba. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian rasakan sebagai umat Islam? Apa yang kalian rasain nih kalau melihat perilaku ini secara langsung? Oke, Raffi, coba Raffi duluan. Ya. Siap ya Bu. Kalau saya rasakan, kalau buat tawaran itu membuat saya kesal karena dia kan bisa merusak jalan juga. Oke. Sama membuat warga resah. Kalau Oke. yang narkoba kasihan sih, dia kan nggak tahu dia apa, gara-gara apa jadi makin narkoba. Oke. Nah, satu lagi nih, penyebab dari 2 kejadian ini kira-kira kenapa sampai ini yang satu ditangkap polisi, kemudian yang ini sampai terjadi perkelahian, bahkan ini di jalan raya loh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Sheila dulu. Biasanya itu orang-orang di gambar itu biasanya mengikuti tren atau pengaruh lingkungan pertemanannya itu. Jadi kayak ikut-ikutan tren, mau ikutan tren biar viral. Oke. Kalau yang ini, yang samping? Kalau yang samping itu biasanya kurangnya pengetahuan akibat buruknya dampak narkoba tersebut gitu. Jadi kayak hanya memakai tidak memikirkan Efek. Efek sampingnya ke depannya. Oke, terima kasih Sheila. Kan antar pelajar kembali menelan korban jiwa. Oke, disimak baik-baik. Dan 4 yang mengalami luka akibat bentrokan brutal di wilayah Cikarang. Kira-kira kenapa kejadian ini bisa terjadi dan sampai bahkan memakan korban tewas? Ayo, ada yang mau menanggapi video ini? Menurut saya dari tawaran tersebut beberapa faktor Bu. Oke, apa tuh? Di antaranya perselisihan antar kelompok. Oke. Terus mungkin terjadinya provok antara antar kelompok di medsos. Oke, provokasi ya. Terus? Dan itu juga memberi dampak Bu. Menurut saya dampaknya itu ada kayak persoalan fasilitas di sekitar, Oke. membuat keresahan warga sekitar juga. Terima kasih Ramdan. Jadi berkaitan dengan video sebelumnya bahwa setiap kejadian yang terjadi di masyarakat kita pasti memiliki dampak, khususnya yang buruk ya, kejadian buruk pasti mempunyai dampak negatif secara umum. Dampak negatif dari perkelahian pelajar adalah cedera fisik berat, kematian, trauma, kemudian psikologis, kerusakan harta benda dan fasilitas umum. Rusaknya reputasi sekolah serta menimbulkan ketidakamanan dan keresahan di masyarakat. Bahkan bisa sampai masuk penjara. Gitu. Secara nggak langsung bisa menjadi benteng diri kita terhadap hal-hal negatif tadi. Selanjutnya, mencari circle pertemanan yang positif. Menjaga kontrol diri dan emosi, meminta dukungan dari orang terdekat, keluarga, teman, dan atau masyarakat sekitar, memenuhi aturan agama dan hukum yang melarang perilaku tersebut, dan terakhir, mengembangkan aktivitas positif sebagai pengalih perhatian. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, nah, setelah Ibu memaparkan dampak negatif, kemudian faktor penyebab, serta perilaku yang harus kita miliki untuk menghindari perkelahian antar pelajar, narkoba, dan minuman keras, Ibu buka sesi pertanyaan. 1, 2, 3. Oke, Afif. Ayo Afif. Berdiri Afif, berdiri. Oke. Iya, mau nanya apa? Bagaimana pergaulan yang dijalankan dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba minuman keras ataupun narkoba? Dwi, apa Dwi? menurut Ibu itu kalau apakah tekanan atau adanya dorongan dari teman sebaya bisa menjadi alasan utama seseorang terjerumus ke hal-hal negatif. Ada yang mau coba jawab dulu? Oke, Afif. Berdiri. Jadi kalau menurut aku tuh pergaulan dan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, khususnya anak remaja. Jika seseorang itu belajar Oke, terima kasih Keisha.
Dari pertanyaan Dwi, ada yang mau menjawab? Oke, Rizik. Saya ingin menjawab ya, Dwi. Jadi menurut saya tekanan pemancing baja itu sangat berpengaruh kepada seseorang terhadap hal negatif. Karena seseorang itu bisa tapi akan makin dikucilkan atau makin tinggi. Oke. Sip, gimana Dwi? Oke, sip. Terima kasih Rizik. Pilihlah circle pertemanan yang positif, yang baik, agar berdampak positif juga ke diri kita, gitu ya. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri urutannya. Ada kelompok 1 terdiri dari Afif, Azam, Gaisan, Dwi, Eritrina, Sheila, Steve. Kelompok 2 Hanes, Naswa, Keiza, Rafiram, dan Safira. Kelompok 3 Genta, Maulana, Jihan, Torik, Kiesha, Nazwa. Kelompok 4 Farah, Naifa, Nada, Rizik, Nabil, Arasha. Ibu kasih waktu 15 detik untuk cari teman satu kelompok. Oke. Oke, Pak. Tadi benar tekniknya. Oke. Oke, sudah dapat kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1 cum? Oh, sebelah sini. Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, sip. Kelompok 4 berarti nih. Oke, kelompok. Oke. Nah, Ibu jelaskan dulu LKPD-nya. Di sini ada cover, kemudian di halaman kedua ada tujuan pembelajaran, kemudian petunjuk, alat dan bahan, serta anggota kelompok. Jangan lupa dicatat anggota kelompoknya siapa aja. Lalu selanjutnya ada judul berita, kemudian ada 3 analisis yang harus dijawab oleh kelompok masing-masing. Terakhir, scan barcode. Jadi setiap kelompok memiliki masalah yang berbeda-beda. Gitu. Paham ya? Kelompok 1 tadi sebelah sini. Oke, kelompok 1 sebenarnya ini sebelah sini. Oke, Steve. Kelompok 2. Kelompok ini sudah dibagi. Oke. Kelompok 3 terakhir. Nih, kelompok 4. Oke, ya. Silakan dikerjakan diskusi dengan baik. Oke, presentasi hasil diskusi. Yang akan maju adalah sesuai urutan aja ya, biar gampang. Kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis kelompok kami tentang berita korban di Cianjur karena miras oplosan. Yang sangat tidak layak dikonsumsi oleh umumnya manusia. Akibatnya, banyak orang-orang yang kehilangan nyawa gara-gara keracunan. Dari kasus ini, kita tuh mengetahui kalau masih banyak masyarakat yang mengabaikan bahayanya miras demi mencari kesenangan sesaat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya ya, kan miras kan berbahaya. Nah, itu kenapa masih diproduksi? Jadi, alkohol tetap diproduksi itu karena nggak semua jenis alkohol bisa digunakan ke arah yang negatif, tapi bisa dialihfungsikan juga ke arah yang positif. Misalnya, dialihfungsikan sebagai obat yang beroperasi. Nah, itu kan jadi positif arahnya, nggak selalu negatif. Jadi, yang bahaya itu bukan alkoholnya, tetapi cara orang memanfaatkannya. Kalau disalahgunakan misalnya buat mabok atau oplosan, baru itu bisa merusak tubuh seseorang. Jadi, tergantung gimana cara pakainya. Silakan kelompok 2 untuk ke depan. Jalan-jalan ke East Blue. Jangan lupa ke Desa Fusha. Untuk kamu yang lagi feeling blue, mari kita mulai hari ini dengan bahagia. Menganalisis berita jumlah kasus menyalahgunakan narkoba lebih banyak ketimbang mengedarkan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada bandar, tapi juga pada banyaknya pengguna narkoba di masyarakat. Dampaknya yaitu ada merusak kesehatan fisik dan mental, menurunkan produktivitas, memicu kriminalitas. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara edukasi sejak dini, kampanye anti narkoba, serta pengawasan orang tua. Pencegahan ini sangat penting karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apakah ada yang bingung atau masih kurang paham? Boleh bertanya. Bagaimana cara untuk menekan angka orang-orang yang terlibat dengan kasus narkoba? Pertama, bisa dengan edukasi. Itu ada rehabilitas dengan bantuan lingkungan sosial. Bu, apresiasi
Ibu bangga dengan hasil kalian tadi dari analisis kelompok masing-masing sudah sesuai, sudah jawab pertanyaan yang sesuai di lembar kerja kalian masing-masing gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Gambar apa? Penguin. Oke, benar. Penguin. Gambar penguin. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang mau coba menyimpulkan dulu? Steve, ibu lupa. Steve, ayo berdiri nak. Oke, silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah kita harus pintar-pintar dalam mencari teman. Karena teman yang baik akan membawa kita kepada hal yang baik, dan teman yang tidak baik akan membawa kita kepada hal yang tidak baik, seperti perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Oke, terima kasih Steve. Tepuk tangan untuk Steve. Dari Steve ada yang mau melengkapi? Oh, Hanes, ayo Hanes. Perkenalkan, nama saya Hanes dari Purba. Dari ilmu yang tadi dijelasin, terus juga Steve juga menyampaikan kesimpulan. Menurut saya bukan hanya memilih teman, tapi juga kita harus ingat bahwa larangan-larangan yang tadi seperti penggunaan narkoba, terus perkelahian pelajar, terus habis itu minum-minuman keras, itu larangannya terdapat pada dalam surat-surat dan hadis. Dan ada juga berdampak negatif tentunya untuk di masa depan yang akan datang. Selain itu, bukan hanya bentuk kepedulian pada diri sendiri, tapi juga bentuk taat kepada Allah SWT. Oke, sip. Terima kasih Hanes. Tepuk tangan untuk Hanes. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba merupakan masalah serius yang dapat merusak masa depan. Ketiga hal ini saling berkaitan dan memiliki dampak masing-masing, tentunya dampak negatif, seperti menurunnya motivasi beribadah dan prestasi belajar, rusaknya hubungan sosial, hilangnya kepercayaan diri, serta dapat menimbulkan masalah hukum dan kesehatan. Refleksi pembelajaran ini berupa pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian, kemudian apa yang kalian dapatkan hari ini. Ada scan barcode-nya, silakan di-scan. Berikutnya ada asesmen kognitif. Ini berupa penilaian sebagai post-test, semacam post-test. Ada 5 pertanyaan pilihan ganda. Silakan di-scan, dijawab. Untuk materi minggu depan, di pertemuan kita yang ketiga di bab ini adalah merancang strategi bagaimana mencegah dan hikmah dari perilaku menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Nahta'tim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua, untuk diri ibu pribadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.